Perkenalkan, kami dari kelompok 20, kelas B ingin mempresentasikan alat-alat penilaian cuaca. Yang kelompoknya terdiri dari pertama yaitu ada Nabila Salsabila Pramesti, yang kedua ada Nurela Nababan, yang ketiga saya sendiri Ahmad Fauzi, yang keempat Dita Sarwila, yang kelima ada Bita Pialistia. Alat yang pertama akan dibacakan oleh Nurlela. Yang pertama, barometer. Barometer merupakan sebuah alat yang pada umumnya digunakan untuk mengukur tekanan udara. Pada dasarnya, barometer digunakan dalam menentukan atau memprediksi keadaan cuaca yang akan terjadi di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara rendah menandakan kemungkinan badai. Alat untuk mengukur tekanan udara adalah barometer. Udara memiliki massa sehingga dapat menekan permukaan bumi. Tekanan ini dinamakan tekanan udara. Tekanan udara bervariasi tergantung pada waktu dan tempat di mana udara itu berada. Besarnya tekanan udara dinyatakan dalam milibar atau MB. Barometer yang sering digunakan adalah barometer air raksa, ditemukan oleh Torricelli pada tahun 1644. Alat pengukur tekanan udara yang lain adalah barometer aneroid. Barometer ini mudah dibawa ke tempat lain. Barometer ini juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi tempat di atas permukaan laut. Fungsi barometer. Alat ini mempunyai fungsi yang sangat berguna bagi setiap orang. Sayangnya, fungsi dari alat barometer hanya efektif pada beberapa instansi saja atau hanya efektif dari jenis pekerjaan tertentu yang membutuhkan perkiraan cuaca saja. Jenis instansi yang membutuhkan perkiraan cuaca, yang pertama, Badan Meteorologi, yang kedua, penerbangan dan pelayaran, yang ketiga, pendidikan meteorologi, dan yang terakhir, industri informatika. Oke, untuk alat yang kedua yaitu hygrometer akan dibacakan oleh Dita. Hygrometer. Hygrometer merupakan sebuah alat ukur yang dapat mengetahui tingkat kelembapan pada suatu tempat atau lingkungan. Secara umum, kelembapan atau relatif humidity merupakan jumlah air yang terdapat di udara dan dinyatakan dalam persen dari total jumlah air maksimum saat kondisi jenuh. Meskipun begitu, alat ukur kelembapan udara akan bergantung pada pengukuran kuantitas lainnya seperti tekanan, suhu, massa, hingga perubahan mekanis lainnya. Hygrometer banyak dipasang di tempat-tempat penyimpanan barang atau lain sebagainya seperti kontainer. Jika kelembapan suatu tempat atau lingkungan terlalu rendah, kemungkinan memunculkan organisme lainnya seperti jamur yang akan merusak barang simpanan. Dengan meletakkan hygrometer, kita bisa mengetahui kelembapan udara dan mempertahankannya agar sesuai dengan kondisi ideal penyimpanan. Fungsi hygrometer. Beberapa fungsi lain dari hygrometer diantaranya meramal cuaca yang ada di lingkungan sekitar serta dapat dilakukan sehari-hari. 3. Mengetahui kelembapan dari suatu ruang penyimpanan. 4. Mengetahui serta melakukan pemantauan terkait kelembapan laboratorium dalam suatu instansi maupun lembaga tertentu. 5. Bermanfaat guna kegiatan pembuatan tanaman, khususnya yang sangat tinggi risiko pertumbuhannya. 6. Diletakkan dalam box penyimpanan barang agar kelembapan tetap terpantau dengan baik. 7. Dipakai untuk penelitian tertentu baik kimia, fisika maupun biologi. Cara kerja hygrometer. Secara umum, di dalam hygrometer terdapat dua skala. Skala pertama menunjukkan kelembapan udara, sedangkan skala yang lain sebagai suhu atau temperatur udara. Cara menggunakannya cukup mudah. Cukup meletakkan di tempat yang akan diukur kelembapannya, kemudian tunggu hingga menunjukkan skala tertentu. Skala kelembapan ditandai dengan huruf H, sedangkan suhu ditentukan dengan derajat. Untuk desain hygrometer lama dengan bentuk bundar atau biasa terpasang di dinding. Cara pembacaan skala sama seperti membaca skala pada termometer pada umumnya. Kita dapat melihat raksa yang terdapat pada termometer hingga mencapai skala tertentu. Skala pembacaan skala, pastikan bahwa hygrometer harus diberi aliran udara yang berhembus menuju arah hygrometer.
Hal yang bisa dilakukan yaitu dengan memberi angin dengan menggunakan kipas atau selembar kertas untuk membuat selik berputar. Alat yang ketiga, termometer akan dibacakan oleh Nur Laila. Yang ketiga, termometer. Termometer adalah alat pengukur cuaca yang digunakan untuk mengukur suhu. Termometer pakai satuan berupa Celcius dan Fahrenheit. Meskipun pada termometer digital terdapat satuan lain layaknya Kelvin. Termometer pakai prinsip air raksa. Terkecuali suhu naik, maka air raksa bakal menyuai, dan terkecuali suhu turun, maka air raksa bakal menyurut. Baik, untuk alat yang keempat yaitu altimeter akan dibacakan oleh Dewi. Baik, yang keempat yaitu alat altimeter, alat untuk mengukur ketinggian atau jarak suatu lokasi di atas permukaan tanah atau laut. Altimeter adalah instrumen navigasi penting bagi pilot pesawat dan bahkan bagi pesawat ruang angkasa yang memantau ketinggian mereka di atas permukaan bumi. Penerjun payung dan pendaki gunung juga menggunakan altimeter untuk menentukan lokasi mereka di langit atau di tanah. Yang paling umum, jenis altimeter adalah yang barometrik. Mereka menentukan ketinggian dengan mengukur tekanan udara. Ketika ketinggian meningkat, tekanan udara menurun. Hal ini karena densitas udara lebih rendah atau lebih tipis di ketinggian. Ini memberikan lebih sedikit tekanan pada bumi di bawah. Cara kerja altimeter. Altimeter adalah perangkat yang dirancang untuk menghitung ketinggian pesawat di atas permukaan di bawahnya. Ketinggian ini bisa di atas permukaan tanah atau AGL, atau di atas permukaan laut atau ASL. Fungsi altimeter. 1. Altimeter untuk mengukur ketinggian, dan yang kedua yaitu altimeter sebagai alat navigasi. Baik, untuk alat yang kelima yaitu ada anemometer akan dibacakan oleh saya sendiri. Anemometer adalah sebuah alat pengujian atau bisa disebut juga alat mengukur kecepatan angin yang biasanya digunakan dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Anemometer berfungsi untuk mengukur atau menentukan kecepatan angin. Selain mengukur kecepatan angin, alat ini juga dapat mengukur besaran tekanan angin, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Anemometer harus ditempatkan di daerah terbuka pada saat tertiup angin. Mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Makin besar kecepatan angin meniup mangkok tersebut, maka makin cepat pula kecepatan berputar piringan mangkok tersebut. Makin cepat pula kecepatan berputar piringan mangkok dari jumlah putaran dalam 1 detik, maka dapat diketahui kecepatan anginnya. Di dalam anemometer terdapat alat pencacah yang akan menghitung kecepatan angin. Fungsi yang lain utama dari anemometer ialah mengukur kecepatan angin. Apakah hanya angin saja yang dapat diukur? Anemometer juga dapat digunakan untuk mengukur gas. Fungsi anemometer ultrasonik dapat digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan juga dapat menentukan arah mata angin. Pengamatan cuaca dan meteorologi tidak sedia yang menggunakan anemometer ultrasonik untuk kegiatannya. Melalui anemometer ultrasonik dapatnya diukur kecepatan angin dengan cara mengirimkan gelombang nada pada transmitter pada alat anemometer ultrasonik. Selain daripada kegunaan tersebut, anemometer juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Yang keenam yaitu ada ambrometer akan dibacakan oleh Nabila. 6. Ombrometer. Ombrometer adalah alat pengukur curah hujan yang biasa dinamakan oleh orang awam adalah penakar hujan. Alat ini biasa digunakan dengan pembacaan curah hujan yang sangat teliti hingga mencapai 0,1 dengan menggunakan satuan milimeter. Pembacaan pada alat ini juga tidak sembarang waktu, hanya waktu tertentu saja. Biasanya dibaca pada pagi hari pada pukul 7 pagi. Curah hujan memiliki artian bahwa setiap 1 mm memiliki luasan 1 meter persegi dengan tempat yang datar dan tertampung air setinggi 1 mm atau 1 liter. Ombrometer pertama kali ditemukan oleh Menlo Park atau Thomas Alva Edison, merupakan pengusaha yang mengembangkan banyak sekali peralatan yang sangat penting untuk kehidupan. Thomas adalah sosok yang pertama kali memproduksi secara massal setiap penemuannya. Fungsi ombrometer. Fungsi ombrometer adalah untuk mengukur curah hujan. Biasanya diletakkan dan dipasang di tempat yang memiliki sirkulasi udara dan tempat udara yang baik, sehingga alat ini biasa secara langsung menampung air hujan dengan cepat.